Asam amino merupakan senyawa yang memiliki peran penting dalam pembentukan protein dan komponen utama pada sel tanaman. Asam amino dibutuhkan pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Pada tanaman, asam amino berperan sebagai aktivator pertumbuhan dan anti-stres tanaman. Secara umum, tanaman mampu mensintesis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen dan nitrogen. Melalui proses biokimia yang kompleks, namun pembentukannya membutuhkan energi yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan asam amino tanaman, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, juragan seringnya mengaplikasikan pupuk yang mengandung asam amino. Namun kebanyakan pupuk asam amino mempunyai harga yang relatif mahal. Untuk kemasan 1 liter saja, harga bisa mencapai 150 ribuan. Sehingga banyak petani yang mengabaikan pemberian asam amino ini pada tanamannya. Sehingga apabila tanaman sakit, akan lebih lama sembuhnya, membutuhkan waktu lebih panjang agar pertumbuhan kembali normal. Juragan sebenarnya bisa membuat asam amino sendiri, dengan bahan yang sederhana dan mudah diperoleh, dengan harga yang murah-murah saja. Untuk bahan yang harus dipersiapkan atau dibutuhkan dalam pembuatan asam amino tersebut, yaitu 100 gram atau 1 ekor ikan lele. 1 butir telur ayam, atau telur bebek. 250 ml susu murni, atau dapat diganti dengan susu UHT kemasan 225 ml. 100-200 gram rumput laut. 200-300 gram kacang tanah atau kacang kedelai. 250 ml air cucian beras. Dan 30-50 gram gula merah. Serta 1 tutup botol dekomposer. Penggunaan ikan lele sebagai bahan dasar pembuatan asam amino sebenarnya dapat diganti dengan ikan belut, keong mas, daging sapi, maupun air beras. Namun mengingat kandungan asam amino dalam ikan lele sangat tinggi dibandingkan bahan lain, maka sangat direkomendasikan untuk gunakan ikan lele. Asam amino esensial yang terkandung dalam ikan lele mencapai 49,9% dengan 10 macam asam amino esensial. Sedangkan kandungan asam amino non-esensial sekitar 50,1%. Sedangkan pada telur ayam, kandungan utama yang dibutuhkan yaitu protein dan kalsium. Karena mengandung 2 unsur tersebut tergolong tinggi, sehingga akan memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih maksimal lagi. Di mana kalsium digunakan untuk memperkuat dinding sel, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Ternyata tidak hanya protein dan kalsium saja yang tinggi, namun juga kandungan fosfor juga tinggi, terutama pada bagian kuning telurnya. Unsur fosfor diperlukan dalam fase generatif, terutama pada pembentukan bunga dan buah, serta untuk memperbaiki struktur perakaran. Untuk telur ayam, bisa juga juragan ganti dengan telur bebek, karena sama-sama mengandung 17 asam amino di dalamnya. Seperti dalam jurnal terkait perbandingan kadar asam amino dalam telur ayam ras dan telur bebek dengan high-speed amino acid analyzer. Penggunaan susu dalam pembuatan asam amino, karena dalam susu mengandung tinggi protein dan kalsium. Kalsium pada susu sangat tinggi, dan tidak jarang digunakan untuk mengobati tanaman yang mengalami keracunan pestisida. Seperti penjelasan yang ada pada video sebelumnya. Serta terkandung 9 asam amino esensial, dan 7 asam amino non-esensial. Juragan bisa gunakan rumput laut, yang segar maupun sudah direbus terlebih dahulu. Karena kandungan asam amino di dalamnya tidak akan berbeda jauh. Selain itu juga, dalam rumput laut, mengandung sejumlah hormon atau ZPT.
sehingga tidak jarang sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Seperti pada video ini. Jika juragan mempunyai tempe di rumah, bisa juga digunakan sebagai pengganti dari kacang tanah atau bulir kedelai. Namun lebih dianjurkan dengan kacang kedelai dibandingkan kacang tanah. Karena kandungan protein lebih tinggi kacang kedelai, sehingga asam amino pun juga akan lebih tinggi. Penggunaan gula merah atau gula Jawa yang dapat juga diganti dengan molase. Digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme yang ada dalam proses fermentasi. Untuk pembuatan asam amino dengan proses fermentasi, sehingga diperlukan bakteri pengurai atau dekomposer. Bisa juragan gunakan EM4 atau M21 dekomposer. Langkah pertama yang harus dilakukan juragan adalah merebus ikan lelenya dengan memotong menjadi bagian kecil terlebih dahulu, kemudian direbus. Tujuan dari perebusan ini untuk menghindari adanya belatung yang akan muncul selama proses fermentasi. Langkah selanjutnya cukup mencampurkan menjadi satu semua bahan tadi kecuali dekomposer. Bahan-bahan tersebut di blender sampai halus, kemudian dapat disaring, dan ditambahkan dekomposer yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya dimasukkan ke dalam botol atau jerigen, dan ditutup rapat, untuk proses fermentasi selama 1 bulan. Mengingat proses fermentasinya anaerob, maka buat lubang kecil pada tutup botol, dan diberi selang kecil. Dan masukkan ujung selangnya pada botol yang berisi air, untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Proses fermentasi yang berhasil ditandai dengan bau seperti tape. Dan untuk pengaplikasian, dapat dengan melarutkan sekitar 2-4 ml dalam 1 liter air. Atau sekitar 2-4 tutup botol dari dekomposer tadi dalam 15 liter air. Yang disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, dengan interval penyemprotan, setiap 7 hari sekali. Awal pengaplikasian, dimulai saat proses pindah tanam, agar terhindar dari stres tanaman. Dengan pemberian hasil pembuatan asam amino ini, selain memberikan nutrisi asam amino, juga dapat mensuplai kalsium, fosfor maupun vitamin, serta protein. Yang semuanya sangat bermanfaat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan. Apalagi pada tanaman yang sakit, setelah terserang hama maupun jamur, dan bakteri patogen. Akan mempercepat proses penyembuhan, dan pertumbuhan menjadi normal kembali. Sampai sini saja, info kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.